Kembali lagi bersama kami. Saat ini kita masih bersama Ibu Rosdiana. Pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana peran pendidikan selama ini telah berkolaborasi dengan pemerintahan untuk menjaga lingkungan tetap aman. Mungkin Ibu bisa sampaikan apa-apa yang sudah dilakukan. Apakah sudah ada sosialisasi juga kepada pendidikan terhadap menjaga lingkungan alam ini, Bu? Baik, alhamdulillah untuk saat ini Kota Banda Aceh melalui LHK 3 kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, baik itu Dinas Pendidikan Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi. Baik itu dari jenjang PAUD, usia dini ya, terus SD, SMP, SMA sederajat maupun universitas, di mana kita sudah masuk ke dalam semua tahapan-tahapan sekolah tersebut dengan melakukan yang namanya sosialisasi pengolahan sampah, terus bagaimana sampah berdampak terhadap lingkungan maupun kesehatan kita. Terus kita juga melakukan edukasi langsung, edukasi bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah tanggapan ataupun ini dari sekolah, pihak-pihak sekolah alhamdulillah berjalan dengan bagus, benar, dan mereka juga ada outputnya. Di mana dalam hal ini setiap season ataupun setiap kita ke lapangan itu langsung dengan edukasinya, sosialisasi, itu langsung mereka juga menghadap semua apa yang kita, misalnya nih, nah sampah, kalau kita tidak lakukan pembatasan, pasti sampah yang ada ini akan membludak, secara otomatis dan tidak terkendali. Nah, kita punya program, yaitu program pengurangan sampah dan pembatasan sampah, dan ini juga sudah masuk ke sekolah-sekolah semua yang ada di Kota Banda Aceh. Dan kita juga langsung melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi, dan alhamdulillah di Kota Banda Aceh kita ini bisa dibilang siswa-siswi kita itu sudah tidak menggunakan lagi yang namanya botol seperti ini ya, maaf ya. Benar-benar. Kita sudah terbiasa dengan membawa tumbler. Ya. Nah, di situ secara otomatis telah melakukan pembatasan terhadap Nah, sampah. kita juga di sekolah-sekolah juga ya, kalau ada event rapat ataupun apapun lagi, kita juga tidak mengkonsumsi juga lagi dalam bentuk kotak, tetapi dalam bentuk prasmanan. Nah, itu juga sudah berlaku hampir di semua sekolah khususnya. Benar, ketika saya di Semarang Ibu, itu juga toko-toko itu Indomaret itu mereka sudah tidak menyediakan kresek. Nah, sudah mulai harus bawa bag dari rumah. Itu mungkin salah satu program dari pemerintah berarti Bu ya. Di Kota Banda Aceh juga kita sudah melakukan yang namanya pembatasan penggunaan sampah plastik dengan cara bagaimana kita bekerja sama dengan Indomaret, lalu kita bekerja sama dengan supermarket, mall, maupun swalayan, di mana kita melakukan yang pertama ya sosialisasi, edukasi, juga monitoring dan evaluasi bagaimana cara meminit jumlah angka plastik khususnya, dan kita di sini telah mengajak seluruh masyarakat untuk dapat mengurangi pemakaian sampah plastik dengan membawa tas ramah lingkungan. Tas ramah lingkungan, benar Bu ya. Nah kalau untuk sampah sendiri itu setelah dikelola nanti akan dilaporkan lagi berarti Bu? Benar, sampah plastik khususnya ya, biasanya itu kita setiap bulannya nanti kita ada tim, ada fasilitator itu akan mendatangi namanya supermarket seperti misalnya Indomaret, Alfamart di sini ya. Itu kita memang ada, memang kita minta datanya gitu. Dan alhamdulillah setelah kita masuk dalam hal pembatasan penggunaan kantong plastik, memang alhamdulillah sudah menurun pemakaian sampah plastik. Kenapa? Karena kita di dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya ya, kita juga situ menghimbau kepada ibu-ibu kalau belanja ibu mulai sekarang tolong kalau bisa bawalah tas ramah lingkungan ataupun tas yang untuk dipakai satu kali, ataupun ibu bawa tas dari rumah. Jadi ibu tidak serta-merta memakai fasilitas misalnya di Sujuya Mall tuh udah terbiasa cuma 500 itu kena ini ya misalnya. Itu jangan. Jadi alhamdulillah kita juga sudah pantau juga ya, saya pribadi dan keluarga juga dan adik-adik kita di kantor sudah terbiasa. Kalau belanja kita memang sudah ada yang kadang udah ada di tas kita, ataupun di kantor udah ada di dalam lemari kita itu memang bag sendiri kita bawa gitu. Kadang kalau mereka mengasih maaf saya bawa sendiri gitu. Jadi udah terbiasa. Kalau mereka pas di kasir nih langsung memasukkan, adik tunggu dulu. Kenapa kok belum disos ya terhadap konsumen? Oh ya Bu, maaf gitu. Kenapa? Karena kita hampir semua yang ada di Kota Banda Aceh telah kita berikan pemahaman tentang efek
atau efek dari penggunaan sampah plastik yang terus meningkat. Oke, gitu. selain dikelola Ibu, apakah ada hasil produktif dari pengelolaan sampah yang bisa menghasilkan pemberdayaan masyarakat atau kita bisa menghasilkan produksi dari sampah tersebut? Oh sudah, dari kita di LK3 khususnya, kita juga ada namanya yaitu pelatihan. Oh, pelatihan. Pelatihan daur ulang sampah, di mana kita ketahui bersama kalau sampah yang dibuang begitu saja, yang tidak kita kelola dengan baik dan benar, itu kan akan menjadi sampah. Tetapi setelah kita kelola dengan baik dan benar, dan bisa salah satunya nih kita buat misalnya kerajinan tangan, itu kan sudah ada produk baru yang menghasilkan, yang namanya bisa dikatakan menghasilkan ekonomis lah. Nah di Kota Banda Aceh sendiri kita udah melakukan pelatihan terhadap ibu-ibu, di mana misalnya penggunaan saset kopi ataupun penggunaan saset misalnya bimoli ataupun rinso, itu kita ajarkan mereka bisa dikatakan menjadi kerajinan tangan seperti menjadi tas. Cuma hari ini kita tidak bawa ya, seperti yang kita lihat di depan ini ada yang namanya pemanfaatan kaleng cat. Nah, itu jadi tempat dudukan. Bisa juga terus jadi wadah sampah juga bisa. Pokoknya semua sampah itu insya Allah sudah kita lakukan yang namanya kita mengajak melalui pemerintah, udah kita lakukan yang namanya membuat ataupun memiliki nilai ekonomis ataupun nilai uang gitu. Jadi kita sudah melakukan namanya pelatihan. Berarti sudah mencakup semua Bu ya, di sosialisasi pendidikan sudah, sosialisasi kepada masyarakat sudah, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sampah juga sudah, program untuk menghasilkan produksi juga ada. Jadi selama kegiatan ini sudah berjalan Bu, kira-kira hambatan ketika Ibu sosialisasi atau hambatan tidak dikerjakan oleh masyarakat itu ada di mana Bu? Masyarakat tidak aware itu di bagian mana? Nah, itulah kendalanya mungkin kalau ke ibu-ibu ya, sebagian besar ataupun kecil gitu, kendala mereka adalah kesibukan mereka. Mereka mereka bekerja itu. Jadi mereka lebih menitik beratkan kepada misalnya ada adiknya di rumah ataupun saudaranya. Tapi kita dari pemerintah tidak putus asa. Kita tidak henti-hentinya juga. Walaupun hari ini ada cuma 5 orang, alhamdulillah. Misal nih baru-baru ini saya juga melakukan namanya sosialisasi pengolahan sampah ya di Gampung di Wai Makam, yaitu Lambaru Sekep. Itu yang kita undang sekitar 60 nih misalnya, yang hadir cuma sekitar 40. Bagi kami alhamdulillah. Kenapa? Kita tanya nih kendalanya apa nih Bu ya, yang sisa yang nggak hadir. Oh mereka kalau pagi hari nggak bisa Bu, mereka misalnya ada ngantar anak kecil ataupun mereka berjualan ataupun bekerja. Oh nggak apa-apa, nanti yang sisanya itu nggak apa-apa, kapan ada waktu kita langsung edukasi ke lapangan gitu. Jadi kita dari pemerintah, karena kita sadar untuk merubah perilaku itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, tetapi butuh waktu, butuh pendampingan, butuh proses semuanya. Dan kita sendiri juga tidak boleh tutup mata ataupun apa, enggak. Kita tetap berlapang dada untuk merubah perilaku masyarakat demi kedepannya apa? Secara otomatis, secara mereka tidak ini juga, mereka telah membantu pemerintah juga dalam hal mengurangi sampah dari sumbernya sehingga timbulan sampah yang masuk ke TPA kita itu akan berkurang gitu. Kalau berbicara data mungkin tidak di bagian Ibu ya, tapi sejauh yang Ibu amati ada pengurangan Bu setiap per tahunnya kita sampah dari Acehnya. Kalau berbicara tentang data sampah, insya Allah itu ada di bidang kita ya. Kita ketahui bersama itu sampah yang masuk ke TPA Kota Banda Aceh kita itu memang setiap harinya ada yang menambah ya, ada bertambah dan ada berkurang. Itu faktornya apa? Semakin banyak jumlah penduduk secara otomatis sampah yang kita hasilkan akan meningkat. Dan aktivitas kita juga akan banyak gitu ya. Oke, pada sesi ini kita sudah banyak berbicara di mana tim itu sudah melakukan banyak edukasi masyarakat, perusahaan yang menghasilkan limbah kepada pendidikan, seluruhnya sudah dilakukan. Maka tinggal usaha kita bagaimana kita bisa menerapkan untuk menjaga lingkungan kita. Kita akan kembali pada sesi selanjutnya. Mari simak pesan-pesan berikut ini.